Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Ratusan warga Mimika berunjuk rasa di kantor DPRD, desak Bupati selesaikan masalah batas wilayah Kabupaten Deyai. Usai kematian ibu hamil, tim investigasi Mendagri bekerja cepat periksa rumah sakit yang tolak pasien. Industri kayu olahan berkembang, Pemprov ekspor 10 kontainer kayu ke Cina. Pengurusan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK secara full online di Polres Merauke hingga kini belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan belum turunnya petunjuk teknis secara menyeluruh dari pimpinan Pusat Polri. Menurut Kasih Humas Polres Merauke, Ibda Andre, terdapat sejumlah faktor yang membuat layanan SKCK online belum dapat diterapkan sepenuhnya. Salah satunya adalah kondisi masyarakat Merauke sebagian besar belum memiliki ponsel pintar. Ditambah lagi kendala keterbatasan pulsa data untuk proses pengisian formulir online. Pelaksanaan pembuatan SKCK secara full online untuk Polres Merauke belum mendapat Jukra atau STR dari Mabes Polri. Sedangkan pelaksanaan SKCK online dari Polres Merauke sudah membuat, namun minat masyarakat dalam 1 bulan hanya 10 orang yang membuat, sehingga masih banyak terkendala dari masyarakat. Yang pertama yaitu belum sepenuhnya masyarakat mempunyai HP Android dan memiliki pulsa data. Yang kedua, masyarakat masih senang membuat secara langsung, datang ke Polres Merauke untuk mengurus SKCK. Saat ini Polres Merauke masih memberlakukan pengurusan SKCK secara manual. Pemohon yang datang ke Mapolres berkisar 100 hingga 200 orang per hari. Polres juga sesekali melakukan pelayanan SKCK berjalan apabila terjadi lonjakan warga yang mengurus SKCK. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua mengirim 10 kontainer kayu olahan dari Pelabuhan Jayapura menuju Shanghai, Cina pada hari Selasa. Ini membuktikan industri pengelolaan kayu di Papua semakin berkembang. Kayu olahan ini merupakan produksi perusahaan yang melibatkan orang asli Papua di bawah pengawasan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan ekspor kayu olahan ini menunjukkan industri pengelolaan kayu di Papua mampu memenuhi permintaan pasar internasional. Selain itu, industri ini juga bermanfaat luas bagi masyarakat Papua karena menciptakan lapangan kerja bagi tenaga lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ekspor kayu olahan ini menjadi bukti bahwa Papua terus bergerak maju dan mampu mengambil peran strategis dalam rantai nilai global. Bila selama ini Papua lebih banyak mengekspor bahan mentah, maka langkah hari ini menunjukkan bahwa kita telah berhasil meningkatkan nilai tambah melalui proses pengelolaan yang lebih modern. Dari Cina langsung masuk. Jadi kita nggak lewat Surabaya. Kalau ini kan transitment, tapi semua dokumen ekspor semua sudah dilakukan di Jayapura, di Papua. Jadi tercatat ekspor dari Jayapura, Papua, Indonesia, begitu, bukan dari Surabaya lagi yang ini. Berapa kali, Pak? Sini sudah keempat kali ini, ya kan? Dalam 2 bulan ini, ya kan, kita pecah 4 kapal, begitu. Cina masih menjadi salah satu negara tujuan utama ekspor kayu olahan dari Indonesia, termasuk Papua. Permintaan yang terus meningkat membuka peluang Papua untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan volume ekspor di masa mendatang. Pemerintah memastikan seluruh kayu olahan yang diekspor telah melalui tahapan pemeriksaan, termasuk sertifikat verifikasi legalitas kayu.
pengawasan dilakukan secara ketat untuk mencegah perdagangan kayu ilegal. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Jumlah pengidap HIV di Kabupaten Merauke, Papua Selatan terus meningkat dan mengkhawatirkan. Data terbaru KPA Merauke menyebutkan hingga akhir Agustus 2025, jumlah pengidap HIV 152 orang. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke, Dr. Paul Kapalo mengatakan, pengidap HIV berasal dari berbagai kalangan, namun aparatur sipil negara merupakan kelompok yang terbanyak, disusul polisi dan tentara. Mirisnya lagi, kelompok pelajar kembali masuk dalam daftar penderita HIV tahun 2025 ini dengan jumlah 7 orang. Data terakhir yang masuk ke kami bulan Agustus itu, kemarin masih kami tunggu data bulan September, sudah masuk 152 kasus baru selama 1 tahun terakhir ini. Sehingga memang kami KPA dengan kondisi yang ada dan melalui juga Ibu Ketua Harian, Ibu Wakil Bupati, berupaya untuk memperbanyak sosialisasi, baik dari segi anak-anak sekolah maupun masyarakat, dan melakukan pemeriksaan screening terhadap masyarakat Merauke. Untuk menekan angka penularan, KPA Merauke terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan bahaya HIV. KPA juga mengajak seluruh pihak, termasuk dunia pendidikan dan instansi pemerintah, untuk bersama menanggulangi penyebaran HIV di Merauke. HIV merupakan penyakit yang menular, salah satunya melalui hubungan seks. HIV bisa berkembang menjadi penyakit AIDS yang mematikan karena menyerang kekebalan tubuh seseorang. Hingga saat ini, belum ada obat atau vaksin yang ampuh untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit ini. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.